Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus musala ya. Musala Baitul Jannah. Seterusnya yang kita muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, pemudi serta anak-anakku sekalian. Ya, generasi penerus. Umumnya kita yang hadir di musala ini, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Beliau masih terus saja memberikan nikmat dan karunia yang banyak kepada kita. Tidak sedetik pun kita terbebas atau tidak menerima nikmat Allah. Tidak ada sedetik pun. Banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Apa saja yang ada terlintas di pikiran kita, itu nikmat Allah. Lah kejadian buruk, itu nikmat Allah. Bab itu kematian misalnya kan buruk dalam pandangan waktu kan? Tapi itu nikmat Allah. Bab itu, cubalah bayangnya kalau memikirkan nikmat itu, jalan kuat berfikir. Ya. Cuba bayangkan kalau ndak ada kematian, go ba kira-kira keadaan awak di sekolah. Ndak ada orang mati-mati lah. Ndak tamu di negara itu lah. Ya. Panjang umur misalnya. Panjang umur tu jadi kecil nikmat sesuatu tu. Dah. Itu bahagian itu dari karunia Allah kepada kita. Ya. Kalau awak minta panjang umur diiringi hendaknya jo amal yang banyak, yang baik. Kok panjang umur saya tidak bisa dah. Marano awaknya. Cubalah sampai awak 100 tahun umur awak. Awak kau menong pada ikut serang. Tak ada orang bisa ngecek awak. Tak sejalan pikirannya jawab lain. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang nikmat Allah, apa saja? Sebutlah apa misalnya. Ya. Mata awak kalau misalnya awak jalan kan ada awak jalan misalnya bawa motor. Kan kencang tu. Ada nyamuk lewat. Lainnya kecil lu, nyamuk ambo ke lewat cek kecilnya ke awak. Kemudian awak tutup mata awak. Kan dak refleks. Itu nikmat Allah. Bayang kalau itu tak ada. Lai dari dulu awak buta. Alai misalnya. Sabuilah anak kata tu. Itu nikmat Allah sebenarnya. Maka ia memang dipikirkan ya, nikmat Allah itu dipikirkan. Dan dia tong, ya la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabil syadid. Ya. Itu kalau supaya bisa ditambah ya disyukuri yang ada tu. Kalau enggak lain ditambah juga tapi itu tak nikmatnya lain. Ya, kalau ada orang ya rasakinya berlebih-lebih bu, nyu ndak sembayang dah senayan sehari taruh dinya. Ya, ndak sembayang dah. Ya. Ndak ada perintah agama dilaksanakan. Tapi rezekinya ndak tengah-tengah, jangan kecil nikmat tu. Ya, itu namanya istidraj. Ya, apa itu istidraj? Pemberian dengan kemarahan. Ya, kalau bahasa Padang, cuba nak makan dah gitu gitu Allah nanti. Kalau Allah sudah marah, ditarik ya secara tiba-tiba, maka tinggallah dia dalam keputusasaan.
Ya, syukuri nikmat itu. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tema yang diberikan kepada kita untuk dibicarakan malam ini adalah berbekallah menuju kampung akhirat. Koi bobana panitia Ramadan kawa. Baik tu. Kalau indaklah diingatkan mungkin awak lupa. Ya. Lupa awak. Tujuannya untuk mengingatkan awak tu sadonya. Ya. Sebab perjalanan ke akhirat tu jauh. Ya. Lama, panjang jalannya. Ya. Awak sadonya sedang menempuh jalan, sedang menapaki jalan kembali ke akhirat itu. Ya. Dalam bahasa kita kembali kepada Allah, kan gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami datang dari Allah dan kembali nanti kepada Allah. Kan gitu. Ya. Dan kita sedang menapaki jalan itu. Ya. Apa kata Allah? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Terjemahannya, bagaimana mungkin kalian ingkar kepada Allah? Ya. Wa kuntum amwatan, dulu kalian tidak ada. Ya. Tidak ada dulu dah. Lalu dengan pernikahan perkahwinan ayah dan ibu kita, hadir kita di rahim ibu kita, lalu lahir kita. Inilah awak yang duduk kau. Kau awak yang duduk kau. Tentu pertanyaannya what for, kata orang Mentawai. Ya, untuk apa? Untuk pengabdian diri kita kepada Allah. Untuk mengabdikan, beribadah kepada Allah. Beribadah tu tidak solat saja. Ya. Jadi sempitkan makna ibadah. Ibadah tu saja yang awak lakukan dalam rangka mencapai ridha Allah. Ibadah. Ya. Laka jadi awak memasak di rumah dengan ridha Allah untuk membagi makan anak-anak awak, suami awak, bu. Tu ibadah. Ya. Tidak ibadah ketek tu. Ya. Jadi untuk beribadah. Itu dunia. Lalu kita kata Allah summa yumitukum. Kamu akan dimatikan. Kapan? Tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas pasti mati. Yang jelas pasti awak mati. Kan tidak ada lah. Ada ibu-ibu yang tidak yakin ibu-ibu tidak akan mati lah. Ada. Ya. Pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kapannya tidak tahu. Ya. Apa kata Allah? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyadin tamut. Tidak ada di antara kita yang tahu, bapak-bapak dan ibu-ibu, apa yang akan dikerjakan besok. Jangankan besok, sebentar lagi keluar dari musala ini tidak tahu kita. Apakah ada jaminan misalnya ambo kan masih mengecek di muka ibu-ibu apa-apa kok. Ada jaminan hamba kesampai ke balai baru ke rumah hamba balik? Tak ada. Wa ma tadri nafsum bi ayyadin tamut. Tak ada di antara kita yang tahu di bumi mana kita mati. Ya. Ada. Lalu setelah mati, summa yuhyikum. Kamu akan dihidupkan kembali. Summa ilaihi turja'un, kamu akan kembali kepada Allah. Ya. Itu perjalanan ke akhirat jauh. Bayangkanlah kalau awak tidak berbekal. Ya, itu yang diingatkan di panitia Ramadan tadi. Berbekallah. Ya. Nanti apa? Nanti kamu akan kembali kepada Allah. Ya, kembali ke akhirat itu artinya kembali kepada Allah. Sampai kembali itu, sampai kembali itu sebenarnya nan sabananya bapak ibu. Ya, surga. Awak kau penduduk asli surga. Ya. Kalau ndak balik awak ke surga nanti kembali ke tempat lain, misalnya ke neraka, tu awak ndak mau ke surga tu. Sebab penitia lah mengucapkan berbekallah. Ya. Tempat kembali itu cuma dua. Ya. Jahanam atau neraka dan surga, jannah. Ya, jannah itu surga artinya. Ya. Kan ada tu baca nanti di surat Az-Zumar, ya. Sampai 3 ayat terakhir, ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara.
Nanti akan dihalau orang-orang yang kafir, orang yang ingkar terhadap perintah-perintah Allah di dunia ini, ke neraka jahanam. Zumaro artinya berombong-rombongan. Rombongan orang kafir dari Sumatera Barat, dari Riau, itulah kira-kira ya. Hatta iza ja'uha, kalaulah sampainya di situ, futihat abwabuha, terbuka pintu-pintunya otomatis. Ya, kalau apa-apa ibu-ibu pergi ke bandara kini misalnya tagak di muka pintu kadang kuat seseorang. Tidak ada orang membuka anda, nya terkuat sendiri. Ya otomatis. Itu nanti. Futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha, berkata ketika itu atau bertanya ketika itu penjaganya. Tanyanya, alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Tidak pernah datang kepadamu seorang rasul dari golonganmu membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu, memberi kabar kepadamu akan pertemuanmu hari ini. 6 kali kamunya ya. Kalau bahasa Padangnya waang gitu ketua. Kalau itu awak kana awak kalau terbalik farid di berang. Itu malaikat tu bertanya nanti kawak. Kan orang tak bisa beruntung. Qalu, mereka berkata, bala tu bukan bencana, artinya bala tu lai. Ya, lai datang. Ya. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin kama alai. Kami telah ditetapkan azab mah karena kami dulu kafir. Kecil penjaga neraka tadi, qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fa bi'sa maswal mutakabbirin. Kok itu cara masuklah kalian ke dalam neraka jahanam itu dalam keadaan kekal. Inilah balasan bagi orang yang sombong di kehidupan dunia ini. Sombongnya tidak mau berbekal di dunia ini untuk menuju akhirat. Sampai kembali yang sebenarnya surga. Ya, nanti juga demikian wasiqal ladzina kafaru wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Akan dihalau nanti, akan digiring nanti orang yang bertakwa itu kepada pada jannah, kepada surga, zumaro, berombongan puluh. Hatta idza ja'uha, kalaulah sampai puluhnya di surga tu, wa futihat abwabuha, terbukalah pintunya otomatis. Wa qala lahum khazanatuha, berkata penjaganya, salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Selamat, sejahteralah kalian, masuklah ke dalam surga itu dalam keadaan kekal. Itu dia kembali yang sesungguhnya. Jadi apa artinya itu tadi? Bahwa kalau inginkan kita kembali kepada kampung akhirat itu dengan kembali yang terbaik, harus bertakwa. Karena apa? Karena surga itu hanya dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang kafir, maaf, apalagi orang munafik, no way. Ya, tidak ada janji Allah sedikit pun akan masuk surga dia. Ya. Itu. Bagi orang kafir, walahum azabun azim, azab yang besar. Bagi orang munafik, walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Pedih. Bahkan dalam ayat lain dikatakan bagi orang munafik itu fi asfali minan nar, di karak-karak neraka. Maka Allah hanya menjanjikan, baca ayat nanti surat Ali Imran 133 ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin harduas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ya. Bersegeralah kepada keampunan Tuhanmu dan kepada surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Kata-kata hanya, ya, hanya dijanjikan bagi orang bertakwa, tidak ada untuk orang lain. Maka apa artinya? Bahwa kalau kita ingin ke akhirat, berbekallah. Apa bekalnya? Ayat yang dibacakan tadi, lihat nanti surat
kedua Al-Baqarah ayat 197. Apa kata Allah? Wa tazawwadu, berbekallah kalian kalau mau ke akhirat. Kalau tidak mau tidak apa-apa, ya. Berbekallah kalian, ya. Fa inna khairaz zadit taqwa, sesungguhnya, ya, bekal yang terbaik itu adalah takwa. Awak kan kini kan sedang berusaha nih untuk menjadi orang bertakwa. Arti takwa, takwa itu artinya orang yang sangat berhati-hati dia dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Hati-hati dia jangan sampai meninggalkan larangan-larangan Allah. Jangan sampai mengerjakan larangan-larangan Allah. Hati-hati dia jangan sampai meninggalkan suruhan-suruhan Allah. Hati-hati dia dalam menjalani kehidupannya sesama manusia, ya. Dan semua itu dilakukan atas dasar imannya, ya. Sebab itu apapun yang kita lakukan di dalam rangka kita untuk berbekal itu terkait dengan iman, ya. Kehati-hatian itu terkait dengan iman. Tidak ada yang tidak. Ya, kan hadisnya jelas itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, misalnya berkata, ya, falyaqul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Itu mana Nabi mengajarkan, ya. Tidak boleh mengecek sembarangan dalam bulan puasa kan misalnya, Bu. Tidak boleh mengecek sembarangan, ya. Bajago lisan itu kan tidak rusak puasa. Nah, itu. Jadi bapak dan ibu-ibu, ya, kita mesti, ya, berbekal. Dan bekal yang terbaik itu adalah apa yang kita usahakan di dalam bulan Ramadan ini khususnya. Ya, ini ujung ayat mengatakan la'allakum tattaqun. Jadi puasa akan lama kok. Pertahankan sungguh si kota. Akhir nanti awak memperoleh nilai takwa itu. Kalaulah sebut di terakhir Ramadan lah bertakwa awak, jangan balik lo ke habitat balik. Ya, kok pesan awal bapak dan ibu-ibu biasanya, ya, di Matampek gitu, ya. Kalau lah tiba bulan Ramadan serami saja, ya. Tapi kalau di luar bulan Ramadan namanya bulan carai. Hanya lo bacarai, lo cuma saji, lo bacarai, lo jo sholat, bacarai, lo jo sedekah, ya. Itu tidak namanya. Kita berbekal itu memang bekal yang kita pakai itu, yang sudah kita kumpulkan itu memang boneh bahasa Padangnya, ya. Boneh itu artinya memang bekal-bekal yang akan catatkan sebagai amal nanti yang akan membawa sebagai bekal bagi kita ke akhirat itu. Jadi inilah bapak dan ibu-ibu, jadi kalau kita sudah bertakwa, jangan kembali ke asal, ya. Pertahankan, tingkatkan terus, ya. Nanti masuk Syawal itu arti peningkatan. Jangan Syawal itu malah lebih balik gitu. Demikian saja bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan, ya, secara ringkasnya kita simpulkan bekal terbaik untuk kembali ke akhirat adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa tu sepanjang bulan Ramadan kau dijalihan di ustaz-ustaz itu. Mana bertakwa kan gitu, ya. Mulai di awal Ramadan selalu dijalihan di ustaz. Demikian saja bapak dan ibu-ibu, banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.